Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Amelia dari kelas ahli jenjang D4 Mekanika Rekayasa Konstruksi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengadaan barang atau jasa dan strategi tender, yaitu tentang tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang diampu oleh Bapak dan Mahendra STMT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa item tentang tingkat komponen dalam negeri. Yang pertama yaitu pengertian, kemudian yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga yaitu dampak dari penetapan TKDN, yang kemudian itu tugas pekerja TKDN, selanjutnya itu penerapan TKDN pada tiap tahapan pengadaan barang atau jasa, dan kemudian itu kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Yang pertama kita akan membahas di sini yaitu pengertian. Tingkat komponen dalam negeri atau TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Penggunaan produk dalam negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang atau jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. TKDN ini merupakan besaran nilai yang dijadikan sebagai dasar penetapan diwajibkannya penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat penempatan TKDN. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat penempatan TKDN. Yang pertama, nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa yang diadakan. Yang kedua, pada tahap perencanaan pengadaan barang atau jasa, nilai TKDN memberikan gambaran target yang ditetapkan pemerintah tentang besaran nilai penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga, nilai TKDN menjadi ukuran penggunaan komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa yang diadakan. Yang keempat, pada tahap pemilihan, TKDN menjadi satu pertimbangan dalam penentuan pemenang tender, yaitu dengan pemberian preferensi harga. Yang kelima, pada tahap pelaksanaan pekerjaan, TKDN akan menjadi acuan penyedia untuk pekerja dan pejabat pembuat komitmen untuk melakukan monitoring. Dan yang keenam yaitu pada tahap serah terima, realisasi TKDN menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan dan dasar penetapan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian dengan komitmen. Yang ketiga yaitu dampak dari penetapan dan penerapan TKDN. Dampak dari penetapan dan penerapan nilai TKDN yang pertama, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan terciptanya lapangan kerja baru. Yang kedua, sebagai dukungan agar perusahaan atau industri dalam negeri dan juga UMKM akan ikut berkembang. Yang ketiga, terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar dalam hal produksi, karena adanya dorongan untuk transfer knowledge dan transfer teknologi. Yang keempat itu potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika dapat tercapai apabila ekosistem komponen perakitan terbentuk dengan baik. Yang kelima, terciptanya supply chain dengan ekosistem yang baik, di mana vendor komponen terdorong membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai pabrik perakitan yang ada di Indonesia. Dan yang keenam, dampaknya itu penambahan pemasukan pajak penghasilan itu PPH terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Yang keempat itu kita akan membahas sektor prioritas dalam penetapan TKDN. Persyaratan nilai TKDN pada setiap proses tender pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan industri dalam negeri. Maka dari itu, tidak asing jika beberapa sektor barang dan jasa menjadi prioritas dalam memaksimalkan penerapan TKDN. Berikut ini sektor-sektor prioritas pemerintah dalam penetapan TKDN.
Yang pertama, industri alat-alat kesehatan dengan nilai prioritasnya itu besar dari 60%. Kemudian industri alat-alat atau mesin pertanian dengan nilai prioritasnya itu besar dari 43%. Selanjutnya, industri peralatan minyak dan gas dengan nilai prioritasnya itu besar antara 24 sampai 40%. Selanjutnya yaitu industri listrik nasional dengan nilai prioritasnya besar dari 40%. Dan selanjutnya industri perakitan listrik dengan nilai prioritasnya itu sebesar 30 sampai 70%. Dan industri gardu induk dengan nilai prioritasnya itu besar dari 17 sampai 65%. Yang kelima, tugas Pokja TKDN dalam kelompok kerja tim nasional peningkatan penggunaan barang dalam negeri. Yang pertama yaitu tugasnya melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN, dan memperlakukannya serta mensinkronkan dengan daftar inventaris barang atau jasa dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Selanjutnya itu melakukan penelahaan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapatnya aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian tugas Pokja ini itu menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki atau lebih baik dari pengawasan Pokja TKDN dan atau usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian. Dan selanjutnya itu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN. Yang keenam itu penerapan TKDN pada tiap tahapan pengadaan barang atau jasa. Di sini pada tahap perencanaan, PA atau KPA akan melakukan identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa sudah memperhatikan TKDN itu wajib atau tidaknya PDN. Kemudian mencari informasi nilai TKDN dari barang atau jasa yang dibutuhkan. Itu barang berupa daftar inventaris barang atau jasa, kemudian jasa itu berupa perhitungan estimasi. Kemudian selanjutnya perlu menghitung target TKDN yang akan ditentukan. Kemudian pada tahap persiapan di sini penjabat membuat komitmen atau PPK akan menyusun spek harga perkiraan sendiri dan draft kontak memperhatikan TKDN. Kemudian memastikan nilai TKDN yang menjadi target atau cek daftar inventaris dan perhitungan estimasi. Selanjutnya, Pokja pada persiapan ini juga akan mencantumkan persyaratan TKDN dalam dokumen pemilihan. Kemudian pada tahap tender, di sini Pokja akan mengevaluasi dokumen penawaran, kemudian memeriksa data dokumen TKDN, cek daftar inventaris barang atau jasa, kemudian cek perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa, dan hitung preferensi harga. Di sini penyedia juga akan melakukan pengajukan penawaran TKDN barang, kemudian komitmen TKDN jasa dan gabungan barang atau jasa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pekerjaan, di sini penyedia akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan penawaran TKDN barang dan komitmen TKDN jasa. Di sini PKK juga akan melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan, yaitu dengan mencatat setiap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, kemudian mengumpulkan bukti dan menghitung capaian TKDN. Dan yang tahap terakhir yaitu serah terima. Di sini penyedia akan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Dan di sini PPK juga akan menerima pekerjaan yaitu dengan evaluasi capaian TKDN dengan penawaran TKDN. Selain itu, PPK juga akan menetapkan sanksi jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran. Dan di sini pada serah terima, APIT juga akan melakukan pengawasan. Yang ketujuh yaitu
kewajiban penggunaan produk dalam negeri berdasarkan nilai TKDN dan BMP. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 66 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta perubahannya. Kemudian kewajiban penggunaan PDN menggunakan produk dalam negeri pada pengadaan barang atau jasa diwajibkan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.